يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di hari Jumat yang mulia, kita juga berada di tempat yang mulia di Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Sebagai makhluk yang mulia, mari kita bersama-sama menghadap kepada Zat yang Maha Mulia dengan beribadah kepada-Nya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada-Nya, khususnya salat Jumat berjamaah, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sekaligus juga menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kota Palangkaraya telah ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ nasional ke-7 Korpri tingkat nasional tahun 2024 dengan peserta yang terbanyak selama penyelenggaraan MTQ Korpri ini, sehingga MTQN ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahim dan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kurang lebih 1 minggu mulai tanggal 4 November yang lalu dan sampai nanti tanggal 10 November 2024, alhamdulillah MTQN sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah MTQN Korpri ini akan ditutup pada hari Sabtu malam tanggal 9 November 2024. Kita berdoa, kita berharap semoga dengan berkah Al-Quran yang dibaca, dihafal, ditulis, dan didakwahkan akan memotivasi kita semua untuk mencintai Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kalamullah yang wajib untuk dihormati dan ditaati, serta dianjurkan membacanya dengan bacaan yang indah. Bukankah dengan seni Al-Quran hidup kita menjadi indah? Dan bukankah dengan petunjuk Al-Quran hidup kita juga akan menjadi terarah? Dengan seni baca Al-Quran hidup kita menjadi indah, baik seni baca maupun seni tulis atau kaligrafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan bacaan tartil atau lagu murattal. Lalu apa yang dimaksud dengan tartil itu? Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawai'ul Bayan di tafsir ayat ahkam, beliau mengatakan dalam juz 2 halaman 627,
Beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan tenang, membaca Al-Quran dengan perlahan dan jelas huruf-hurufnya serta sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian bacaan tartil itu juga dapat didengar dan diikuti serta dipahami oleh para pendengar sehingga akhirnya dapat dihayati makna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan perintah ayat 4 surah Al-Muzammil di atas, para ulama sepakat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah wajib. Bahkan lebih dari itu, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menganjurkan membaca Al-Quran dengan lagu yang indah atau mujawwad dan dengan suara yang merdu. Karena anjuran seperti ini didukung oleh beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah qala Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah suara-suara kamu itu ketika membaca Al-Quran. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu yang indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya, selain mendapatkan kuturan rahmat dari Allah, juga hatinya akan semakin tenang dan keimanannya akan semakin meningkat. Oleh karena itulah tidaklah heran bahwa dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab yang dulunya keras hatinya, tapi karena mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang syarat maknanya, sehingga hatinya menjadi tersentuh, dan dengan asbab bacaan Al-Quran akhirnya Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain itu, dengan petunjuk Al-Quran hidup kita menjadi terarah. Memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk, baik dalam bentuk suruhan, amar ma'ruf, maupun dalam bentuk larangan, nahi munkar. Khususnya dalam hidup kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara larangan Al-Quran yang patut kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, di era Pilkada serentak 2024 ini, adalah larangan mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain dengan menyebar fitnah, ujaran kebencian, provokasi dan ghibah, khususnya lewat media sosial. Lebih-lebih di saat sekarang momentum Pilkada serentak ini. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggibah kepada sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini jelas melarang mencari kesalahan, mencari-cari keburukan orang lain, mengkriminalisasi orang lain dengan cara menyebar fitnah, ujaran kebencian di media sosial, provokasi dan ghibah. Sebab hal ini pasti akan dapat merusak ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di antara sesama anak bangsa. Kemudian larangan lainnya di petunjuk Al-Quran adalah jangan berbuat kerusakan. Jangan membuat kerusakan terhadap lingkungan, khususnya di lingkungan kita sendiri.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 85, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini yang sebelumnya baik, yang sebelumnya islah. Ayat di atas jelas melarang kepada kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab kerusakan di bumi ini 99% disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Terjadinya kebakaran hutan di musim kemarau dan terjadinya banjir di musim hujan disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Baik illegal logging, illegal mining, dan lain-lain. Dan contoh yang kecil di lingkungan kita adalah kebanjiran di lingkungan pemukiman yang lebih disebabkan karena sampah plastik yang dibuang sembarangan, dibuang bukan pada tempatnya, kemudian sampahnya bertumpuk dan menyumbat saluran air, saluran drainase, dan saluran-saluran yang lainnya. Oleh karena itulah saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri, di musim hujan ini, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang di mobilnya bagus, dia buang sembarangan lewat jendela mobil, lewat pintu mobil, padahal dia tidak memperhatikan bahwa yang dibuangnya itu adalah kotoran, yang dibuangnya itu membahayakan orang lain dan juga merusak lingkungan. Dan kalau kita mengikuti ayat tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini yang dulunya baik. Ini fi'il amal. Kalau kita paham ya, bahwa al-aslu fil amri lil haram, haram membuang sampah sembarangan. Berdosa kita membuang sampah sembarangan. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya di lingkungan masjid, di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan. Mari kita didik anak-anak kita, mahasiswa kita, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, khatib sampaikan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, jika kamu berbuat yang terbaik, maka keterbaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan jika kamu berbuat tidak baik, maka ketidakbaikan itu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan terhadap lingkungan kita, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan dan kejahatan yang kita lakukan kepada alam lingkungan kita, maka keburukan, kerusakan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, baik di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap dan berdoa dengan asbab kegiatan MTQ Korpri tingkat nasional ini, semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat meningkatkan silaturahim antar umat ukhuwah Islamiyah,
dan mudah-mudahan juga pilkada serentak nanti berjalan dengan aman dan negara kita menjadi negara yang makmur, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin.